warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada al-mas'alatu tsaniyah min masailil jahiliyah, yakni permasalahan yang kedua daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. Telah berlalu kita bacakan dan memberikan keterangan terkait dengan penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafidhana wa hafidhahullah. Dan kita lihat pada pertemuan ini penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafidhana wa hafidhahullah. Kata Syekh Saleh Fauzan, hadhihi hiyal mas'alatu tsaniyatu minal masailil lati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini adalah permasalahan yang kedua dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya anna ahlal jahiliyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum. Yani orang-orang jahiliyah itu mereka berselisih, berpecah belah dalam agama dan dunia mereka. Wa sifatuhum at-tafarruqu wal ikhtilaf. Nah, sifat mereka itu bercerai-berai dan berselisih. Sifatnya orang-orang jahiliyah, bercerai-berai dan berselisih. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'ah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syia'ah, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, di mana masing-masing golongan dari mereka itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Masing-masing golongan berbangga dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ini orang-orang jahiliyah. Mereka mempunyai prinsip-prinsip pada golongan-golongan masing-masing, yang golongan-golongan mereka itu berbangga dengan prinsip-prinsip yang ada pada golongannya. Naam, sehingga dia merasa prinsip yang ada pada golongan lain itu kecil. Dia mengatakan bahwa anggaran dasar kelompok lain, anggaran rumah tangga orang lain itu enggak sebagus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dia. Nah, itu ciri mereka, ciri orang-orang jahiliyah. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, hadhihi sifatu ahlil jahiliyati minal yahudi wan nasara
wal wathaniyin wasairul milalil jahiliyati kanu ala hadan namat. Ini adalah sifat orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasara, dan para penyembah berhala. Wasairul milalil jahiliyah, dan semua aliran-aliran jahiliyah, agama-agama jahiliyah, semuanya kanu ala hadan namat. Mereka berada di atas pola ini, berada di atas tipe ini. Tipe apa? Perpecahan dan perselisihan. Jadi semua agama jahiliyah, seluruh prinsip-prinsip orang-orang jahiliyah, itu mereka dengan berbagai macam kabilah, berbagai macam suku, berbagai macam tipe, kelompok yang ada pada mereka, itu mereka berada pada satu manhaj yang sama. Apa manhaj mereka? Perpecahan dan perselisihan. Mafhum ya ikhwan? Naam. Dan bukan hanya sebatas perpecahan dan perselisihan, tetapi masing-masing golongan dari mereka itu merasa bangga dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada padanya. Bahasa modernnya begitu, bahasa modernnya itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Orang punya prinsip-prinsip, pola-pola tersendiri dalam mengurus kelompoknya tersebut. Iya. Naam. Maka kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, mutafarriqina fi dinihim kullun minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilaih. An-nasraniyatu tad'u ila an-nasraniyah wal yahudiyatu tad'u ila al-yahudiyah wa kullun minad diyanataini yukaffiru diyanatal ukhra. Yakni mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Masing-masing dari mereka mempunyai agama tersendiri yang dia seru manusia kepadanya. Dia ajak orang lain kepadanya. Dia mempunyai agama aliran kepercayaan tersendiri. Lalu dia bersandar kepada aliran tersebut dan dia mendakwakan manusia kepadanya. Dia mendakwakan manusia kepadanya. Sehingga orang-orang Nasrani mendakwakan manusia kepada keyakinan Nasraniyah, orang-orang Yahudi mendakwakan manusia kepada keyakinan Yahudiyah. Begitu. Yang seharusnya apa? Yang seharusnya adalah bukan mendakwakan manusia kepada kekelompokan, tetapi mendakwakan manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Sehingga kalau kita menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak ada yang namanya berta'assub kepada kelompok itu, tidak ada. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, syariat Allah selalu lebih tinggi dari segalanya. Iya. Sehingga semua harus kembali kepada syariat Allah Azza wa Jal. Maka dari situ nanti Syekh Shalih Fauzan menerangkan kepada kita khilaf-khilaf. Kenapa khilaf? Dan apa uslubnya? Maka kita lihat di sini ya ikhwan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Wathaniyin, para penyembah berhala dan agama-agama atau aliran-aliran kepercayaan jahiliyah, itu mereka tidak mengajak manusia kembali kepada Allah, tapi mereka mengajak manusia kembali kepada keyakinan yang dianut oleh kelompok-kelompok mereka. Maka dari situlah perselisihan itu terjaga, awet, terus begitu terus, karena tidak ada titik temu di antara mereka. Iya, mafhum ya? Baik. Kemudian kata Syekh, kama qala ta'ala, wa kullun minad diyanataini yukaffiru diyanatal ukhra. Dan ini lebih parah. Bukan hanya sekedar mengajak manusia kepada kelompoknya, tapi sampai pada pengkafiran. Yaitu dia menganggap kelompok lain itu kafir. Begitu dia sudah berta'assub kepada kelompoknya, dia mendakwakan manusia kepada kelompoknya, lalu dia berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya, maka jatuhlah dia pada tahapan yang berikut, yakni menganggap kelompok yang lain itu kafir. Iya. Ini orang-orang jahiliyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab.
Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasara itu tidak punya pegangan, tidak ada apa-apanya. Demikian pula sebaliknya orang-orang Nasara mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya, tidak punya pegangan. Iya. Jadi Yahudi mengatakan ngapain itu ikut Nasara? Nasara nggak punya pegangan. Begitu pula Nasara mengatakan ngapain Yahudi itu, dia nggak punya pegangan. Iya. Padahal apa, yatlunal kitab? Mereka sama-sama baca kitab. Sama-sama punya kitab, yaitu punya Injil, punya Taurat. Sama-sama mereka membaca kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun, demikian pula perkataan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, di sini orang-orang yang tidak mengetahui di sini siapa? Kata Syekh Shalih Fauzan, alladziina la ya'lamun hum al-musyrikun. Orang-orang yang tidak mengetahui di ayat ini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu mereka mempunyai perkataan yang sama dengan perkataan Yahudi, perkataan yang sama dengan perkataan Nasara. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Nasara tidak punya pegangan, orang-orang Nasara mengatakan Yahudi nggak punya pegangan, orang-orang musyrik Makkah pun mengatakan demikian, Yahudi nggak punya pegangan, Nasara nggak punya pegangan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Kenapa orang-orang musyrik di sini mereka dikatakan oleh Allah alladzina la ya'lamun, mereka itu orang-orang yang tidak tahu? Kata Syekh Shalih Fauzan, li'annahum la kitaba lahum wa laisa lahum dinun samawi. Karena mereka itu tidak punya kitab, mereka nggak punya agama samawi. Agama samawi itu agama yang turun dari langit. Ya, orang-orang musyrik itu dia tidak punya kitab, dia nggak punya agama samawi. Ya, kalau orang yang punya agama samawi itu orang apa? Yahudi, Nasrani, ya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, wahum aidan yukaffiru ba'dhum ba'dhan. Orang-orang musyrik pun sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Wa yukhalifu ba'dhum ba'dhan, sebagian mereka menyelisihi sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Surat Al-Baqarah, ya. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan hukum yang adil kepada mereka pada hari kiamat, fi ma kanu fihi yakhtalifun, tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi di dunia silakan aja orang ini berselisih demikian, orang ini berselisih demikian, yang ini dia mengklaim demikian, yang ini dia mengklaim demikian, tetapi fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan keputusan kepada mereka dengan adil pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah berkata, ai bayyanallahu subhanahu wa ta'ala man huwa alal haqqi wa man huwa alal batil wa yujazi kullan bi amalih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada mereka di hari kiamat kelak, itu man huwa alal haq wa man huwa alal batil. Siapa yang berada di atas al-haq dan siapa yang berada di atas al-batil. Wa yujazi kullan bi amalih, dan Allah akan memberikan balasan kepada masing-masing orang dengan amalnya. Wa dinullahi wahid, sementara agama Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah. Di sini perhatikan ya, Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah menerangkan kepada kita prinsip-prinsip orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan musyrikin Makkah, atau aliran-aliran kepercayaan dari orang-orang jahiliyah tersebut. Nah, artinya apa? Artinya mereka itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka dan mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Mereka saling apa? Mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Padahal yang semestinya tidak terjadi demikian. Kenapa tidak terjadi demikian? Karena agama Allah itu satu. Agama Allah itu satu.
Artinya agama Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu saja. Allah mengutuskan para nabi, mengutus para rasul dan seterusnya itu untuk mengajarkan manusia tentang satu agama saja. Yaitu yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Yaitu apakah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian dari agama apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang Allah wasiatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang Allah wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, yaitu an aqimuddin, tegakkanlah agama. Tegakkanlah agama yang apa yang dimaksudkan? Yaitu beribadah kepada Allah itu satu saja. Para nabi ini di keterangan selanjutnya itu Syekh Shalih Fauzan menerangkan bahwa para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa satu agama, yaitu menerangkan kepada manusia tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Uluhiyahnya Allah. Tapi kenapa di sini cuma disebutkan beberapa nabi ulul azmi? Lalu kita katakan semua nabi mempunyai agama yang sama, padahal di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulul azmi. Kenapa? Karena ulul azmi mewakili seluruh para nabi. Mewakili apa? Seluruh para nabi. Nah, maka ikhwan wa akhwat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menerangkan ketika menjelaskan ayat ini, ya, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 13, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh di dalam syarah beliau terhadap Masail Jahiliyah, yaitu kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fi syarhi hadhil ayati fi aqidatil jama'ati wal furqah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam menjelaskan ayat ini tentang kaidah al-jamaah dan al-furqah. Al-jamaah dan al-furqah. Apa kata Syekhul Islam? Annal aslal asil alladhi da'a ilaihi al-anbiya'u jami'an wa huwa ad-dinul mushtarak wal imanul mushtarak wa huwa al-ijma'u ala dinin haqqin wa adamu tafarruqi fihi dhalik. Wa akkada dzalika jalla wa ala biqaulihi walladzi auhayna ilaika, yaitu sesungguhnya prinsip pokok yang paling agung yang da'a ilaihil anbiya'u jami'an, yang didakwakan oleh seluruh para nabi, huwa ad-dinul mushtarak wal imanul mushtarak, yaitu agama yang sama, iman yang sama. Agama yang sama, iman yang sama. Yaitu apa agama yang sama dan iman yang sama itu? Al-ijma'u ala dinin haqqin wa adamu tafarruqi fihi dzalik, yaitu bersatu di atas agama yang hak dan tidak berpecah belah di atasnya. Yang menjadi syahid adalah firman Allah, walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepada engkau, ya, dalam surat Asy-Syura tersebut. Ala kulli hal, ini adalah sifat orang-orang jahiliyah. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, kita lihat di sini kata Syekh Shalih Fauzan, fadinullahi wahidun li jami'il khalqi min yahudiyyin wa nasraniyyin wa wathaniyin wa arabiyyin wa ajami. Fadinullahi wahidun wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarika lah. Lakin haula'i farraqu dinahum wa sara likulli ta'ifatin minhum dinun yakhtalifu 'anid dinil akhar. Ya, maka agama Allah Subhanahu wa taala semestinya itu agama Allah itu satu. Ya, semestinya agama Allah itu satu untuk seluruh makhluk. Baik itu Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, orang Arab maupun orang ajam, non-Arab. Kalau bicara tentang agama Allah satu, tidak perlu ada perpecahan, tidak perlu ada perselisihan. Itu intinya. Itu pertama, harus demikian. Nanti kemudian kenapa terjadi, yaitu ada pembahasan nanti dijelaskan. Tapi prinsip awalnya seluruh agama itu harusnya satu saja. Ya, seluruh manusia itu harusnya agamanya satu saja. Keyakinannya satu saja. Ya,
baik Arab maupun non-Arab, baik Yahudi maupun Nasrani, penyembah berhala dan lain-lain, semuanya harus agamanya satu saja, yaitu apa? Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kata Syekh, fadinullahi wahidun wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Itu agama Allah itu satu saja, yaitu ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Lakin haula'i farraqu dinahum wa sara likulli ta'ifatin minhum dinun yakhtalifu anid dinil akhar. Akan tetapi mereka-mereka ini, orang-orang jahiliyah ini, mereka memecah belah agama mereka sehingga masing-masing kelompok dari mereka mempunyai agama. Masing-masing kelompok dari mereka mempunyai agama. Yakhtalifu an dinil akhar, yang berbeda dengan agama yang lain. Yang berbeda dengan agama yang lain. Ya, artinya kalau agama itu dari Allah saja, menyembah hanya kepada Allah, itu mestinya tidak ada perbedaan. Walaupun kabilah berbeda, walaupun suku berbeda, mestinya tidak ada perbedaan. Tetapi kemudian manusia membeda, manusia membuat perbedaan, manusia memecah belah agama Allah yang harusnya satu itu menjadi berkelompok-kelompok, sehingga agama yang satu berbeda dengan agama yang lain. Iya, mafhum ya ikhwan? Ada di antara mereka, ya, mereka menyembah apa, matahari, ada di antara mereka menyembah bulan, ada di antara mereka menyembah berhala, ada di antara mereka menyembah malaikat, ada di antara mereka menyembah para wali, orang-orang saleh, ada juga di antara mereka menyembah pohon-pohon, batu-batu dan seterusnya. Berbeda-beda, berbeda-beda. Mereka mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hadhihi halatu ahlil jahiliyah minal kitabiyyina wal ummiyin, la yajma'uhum dinun wa indahum hizbiyat. Ini yang harus digaris bawahi. Perbedaan dan perpecahan ini adalah keadaannya orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan ummiyun. Tidak ada agama yang bisa menyatukan mereka. Tidak ada agama yang bisa menyatukan mereka. Di sisi mereka itu ada pengelompokan, karena mereka sudah melakukan stagnasi dengan kelompok-kelompok, sehingga seruan agama itu tidak bisa menyatukan mereka. Kenapa? Karena masing-masing kelompok sudah punya agama sendiri. Yang dia berbangga dengannya, dia merasa paling benar, dia mengkafirkan orang di lain daripada dia. Maka dari itu tidak ada agama itu bisa mempersatukan mereka, tidak ada. Mafhum ya ikhwan? Mereka punya, di sisi mereka itu ada pengelompokan. Maka dari itu Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Surat Ar-Rum, bahwa masing-masing hizb, masing-masing kelompok dari mereka itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Masalah, apakah ini adalah sebuah kebanggaan? Apakah ini adalah sebuah hal yang merupakan rahmat dan karunia dari Allah kepada mereka? Tentunya bukan. Tentunya bukan. Ya, sebab itu apa? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, posisi yang demikian orang-orang jahiliyah ini, wa hadza min tamamil uqubah wal ibtila. Ini merupakan kesempurnaannya hukuman dan ujian. Kenapa Allah menghukum mereka dengan yang demikian? Kenapa Allah menguji mereka dengan yang demikian? Sebab kaunul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batil. Sebab ketika seseorang itu dia berbangga dengan kebatilan, maka hukumannya adalah perpecahan. Hukumannya adalah apa? Perpecahan. Ketika seorang itu dia berbangga dengan kebatilan, maka ujiannya adalah perselisihan. Jadi sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam Syarah Masail Jahiliyah, yaitu ketika Rasulullah menerangkan kepada kita dalam hadisnya tentang adanya perselisihan, itu beliau memberi obat. Itu ketika sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat, ya. Yahudi berpecah, Nasrani berpecah, dan umat Islam ini berpecah. Kemudian beliau juga sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat tentang perpecahan itu di akhir zaman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang hidup nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini berita dari Nabi. Berita dari Nabi bahwa ini akan ada perselisihan. Lalu apakah Nabi meninggalkan kita begitu saja? Tidak, Nabi beri obat. Apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin min ba'di. Yaitu
berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku. Jadi obat. Obatnya kembali kepada apa? Al-haq. Kembali kepada al-haq. Telah berlalu kita katakan al-haq itu apa? Al-Quran, sunnah Nabi dan apa? Ijma' ulama. Jadi obat daripada perpecahan, obat daripada perselisihan itu kembali kepada al-haq. Kenapa orang-orang ahlul kitab, orang-orang jahiliyah itu mereka berselisih, mereka berpecah? Karena mereka meninggalkan al-haq. Dan masing-masing kelompok dari mereka mempunyai agama-agama sendiri. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Nah, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Berarti ada anjuran, ada perintah bagi kita untuk menyelisihi mereka. Tidak boleh adanya perpecahan dan perselisihan di dalam agama. Nah, obatnya bagaimana? Obatnya supaya jangan ada perselisihan dan perpecahan dalam agama, kembali kepada al-haq. Karena setiap orang yang berada di atas al-batil itu pasti diuji oleh Allah dengan perpecahan. Setiap orang yang berada di atas al-batil pasti diuji oleh Allah dengan apa? Perselisihan. Itu kata Syekh Shalih Fauzan di sini, kesempurnaan hukuman, kelengkapan hukuman dan cobaan adalah ketika seseorang itu dia berada di atas kebatilan dan dia berbangga dengannya. Dia apa? Berbangga dengannya. Karena wajib al-aqas, yang seharusnya itu kita kebalikan dari itu. Berbangga itu harusnya dengan apa? Dengan kebenaran. Gak boleh berbangga dengan kebatilan. Sebab kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, wa annal insana yakhafu minad dalal wa yakhafu minal inhiraf wa yakhafu minal halak lakinna haula'i bil aqs. Yang semestinya itu seorang hamba dia takut terhadap kesesatan, dia takut terhadap penyimpangan, dia takut terhadap kebinasaan. Itu seharusnya, bukan berbangga dengan penyimpangan, bukan berbangga dengan kesesatan, bukan berbangga dengan kebinasaan. Harusnya bagi seseorang itu dia takut dengan penyimpangan, dia takut dengan kesesatan, dia takut dengan hal-hal yang mendatangkan kebinasaan. Itu yang semestinya. Tapi mereka ini kebalikan. Mereka ini lain lagi, lakinna haula'i bil aqs. Akan tetapi mereka ini orang-orang jahiliyah ini kebalikan. Bukan takut terhadap penyimpangan, tapi berbangga dengan penyimpangan. Bukan takut terhadap kebatilan, tetapi berbangga dengan kebatilan. Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing mereka itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi dia berbangga dengan kebatilan itu, kata beliau dalam kalimat berikut yang perlu digarisbawahi, yaitu apa? Dunan nadhari ila kauni ma huwa alaihi haqqan au batil. Ya, tanpa memperhatikan. Saya merasa apa? Ini pengeras suara ini kayak dia terlalu anu ya. Baik. Kita lihat ya. Sebab kalau puasa begini paksa energi juga lumayan. Iya. Baik. Maka apa? Lihat di sini, duna nadhari ila qauni ma huwa alaihi haqqan au batilan. Tanpa memperhatikan terhadap apa yang dia ada di atasnya itu, tanpa memperhatikan pegangannya, tanpa memperhatikan prinsipnya itu, ma huwa alaihi haqqan au batilan. Apakah itu kebenaran atau kebatilan? Al-muhim annaha nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa ashiratihim. Wala yahummuhum hal huwa haqqun au batil. Hadha minal ibtila'i wal imtihan idza farihal insanu bil batil wa hadhihi uqubatun li'annahu idza fariha bil batil falan yatahawwala anhu. Perhatikan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan mereka berbangga dengan apa yang ada pada kelompok mereka itu tanpa memperhatikan, tanpa meneliti. Meneliti apa? Bahwa yang ada di atas kelompok mereka itu apakah itu kebenaran atau kebatilan. Jadi dia tidak punya budaya ilmiah. Dia tidak punya budaya ilmiah. Jadi al-muhim annaha nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa ashiratihim. Yang paling penting itu ini adalah apa? Pegangan bapak-bapak kami, ini warisan leluhur kami, ini adalah madhabnya kaum kami, ini adalah pendapatnya keluarga kami. Gitu. Dia tidak mau tahu ini benar apa salah, itu bukan urusan bagi dia. Yang paling penting bagi dia ini adalah pendapat ulama. Ini ada tokoh terkemuka yang mengatakannya. Ini ada pendahulu yang mengatakannya. Begitu bagi dia.
Yang lebih nahasnya, ketika dia mengatakan ini pendahulu dia yang mengatakan, itu dia tidak memandang bahwa ini berada di atas kebenaran atau tidak berada di atas kebenaran. Padahal tidak ada manusia yang maksum. Ada manusia yang maksum enggak? Ya, tidak ada. Kecuali para anbiya war rasul. Nah, kalau setiap ucapan manusia kita pegang dan kita tanpa memperhatikan ahwakana alal haqqi au batil, apakah dia berada di atas al-haq dan al-batil, maka setiap ucapan manusia pendahulu itu harus kita terima. Paham? Kenapa harus kita terima? Urusan benar dan salah tidak ada urusan. Yang penting ini diucapkan oleh para tokoh sebelum kita. Iya. Mafhum ya ikhwan? Kalau diucapkan oleh para tokoh sebelum kita tanpa menimbangnya dengan kebenaran, maka inilah manhajnya orang-orang jahiliyah. Ini manhajnya orang-orang apa? Jahiliyah. Orang jahiliyah dulu ketika dia beragama atau dia pegang apa yang dia ada padanya, dia tidak tanya tentang kebenaran. Gak penting bagi dia. Yang penting apa? Oh, ini pendapat kepala suku kita. Ini dulu kaum kita mengamalkan seperti ini. Dulu orang ini mengatakan demikian. Ini dulu orang ini mengatakan demikian. Inilah sebabnya terjadi perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Nah, kalau kita meneliti, saya ingin katakan bagi antum yang mungkin ingin mempelajari persoalan fikih lebih jauh, antum akan mendapati sekian banyak perselisihan di antara para fuqaha itu karena mereka mempunyai metode pendalilan terhadap kebenaran juga yang seperti ini. Kenapa kita katakan seperti ini? Taruhlah ada sebagian para imam yang beramal atau menganggap menjadi dalil itu amalan penduduk suatu kaum. Misalnya Imam Malik. Imam Malik menganggap dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah, bukan. Tapi Imam Malik menganggap dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah, amalan penduduk Madinah. Paham? Begitu pula sebagian ulama yang lain menganggap dalil itu Al-Quran, Sunnah, amalan penduduk Kufah. Ada juga amalan menganggap dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah, amalan penduduk Basra. Oleh sebab itu kalau antum baca buku-buku fikih, kitab-kitab besar, manhaj, perbandingan madhab, antum baca Al-Muqni, antum baca Syarah Al-Muhaddab, antum baca Ibnu Muflih, ya, antum baca di sana nanti ada para ulama mengatakan begini, ini amalan penduduk Basra, ini amalan penduduk Madinah, ini amalan penduduk Kufah, begitu. Apa maksudnya? Karena mereka sebahagian menganggap amalan penduduk tersebut adalah dalil. Paham ya? Paham ya? Maka terjadilah perselisihan di antara mereka. Terjadilah apa? Perselisihan di antara mereka. Metode dalam istimbat itu yang membuat mereka berselisih. Nanti saya berikan beberapa contoh di dalam penerapan ilmu hadis pun mereka mempunyai sisi metode pendalilan yang berbeda dalam penerimaan hadis sehingga terjadilah perselisihan. Iya. Misalnya ini hadis an'anah, an fulan, an fulan, an fulan. Apakah an fulan itu diterima secara mutlak? Imam Muslim mengatakan diterima secara mutlak tanpa syarat. Jadi kalau Imam Muslim menerima hadis dari an fulan, an fulan, an fulan, tidak perlu ada syarat, diterima secara mutlak. Iya. Tapi Imam Bukhari mengatakan perlu ada syarat. Syaratnya apa? Pertemuan antara murid dan guru itu harus ada, bisa dipastikan bertemu. Ada sebagian lain juga mengatakan seperti Ibnu Madini. Ibnu Madini mengatakan bukan hanya sekedar bertemu, tapi harus dalam waktu yang lama. Sehingga kalau misalnya dalam satu riwayat sanad hadis an-ana, lalu memang mereka bertemu dalam waktu yang singkat, Imam Bukhari menerima hadis itu, Imam Al-Madini tidak menerima. Tidak bisa. Kenapa? Karena pertemuannya nggak lama waktunya. Terjadi perselisihan enggak? Itu baru di sanad hadis, belum di pemahaman hadis. Iya. Mafhum ya, ikhwan? Mafhum ya? Baik. Jadi kita katakan begini, karena adanya metode istimbat itulah yang membuat orang berbeda. Tapi ini masih alhamdulillah. Tetapi orang-orang jahiliyah bukan metode istimbat. Orang-orang jahiliyah dia tidak perlu dengan metode istimbat, dia tidak perlu dengan pendalilan karena dia tidak butuh dengan yang hak dan yang batil. Yang dia butuh adalah tokoh-tokoh dia pernah mengatakan hal itu. Di negeri dia mereka beramal seperti itu.
leluhur-leluhurnya sudah mewarisi praktek ibadah seperti itu, sehingga dia menganggap ini adalah jalan hidup mereka. Kalau ditanya kenapa? Dulu kaum kami seperti itu, dulu kabilah kami seperti ini sudah warisan para leluhur. Kita katakan kepada dia, iya tapi ini nggak benar, nggak ada urusan benar salah, nggak ada urusan. Paham ya? Jadi kalau ada sebahagian kaum muslimin mereka beragama dengan pola seperti ini, maka sungguh dia berjalan di atas manhajnya orang-orang jahiliyah, berjalan di atas metodenya orang-orang jahiliyah. Maka antum lihat, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan begini, kata beliau selanjutnya, la yahummuhum hal huwa haqqun aw batil. Mereka tidak perlu, ya, tidak penting bagi mereka apa itu kebatilan atau kebenaran. Wa hadza minal ibtila'i wal imtihani idza farihal insanu bil batil. Ya, ini adalah merupakan hukuman dan merupakan ujian apabila seseorang dia berbangga dengan kebatilan. Hadhihi uqubah, ini adalah hukuman, li'annahu idza fariha bil batil walan yatahawwala anhu. Ini alasan mendasarnya. Kenapa alasan mendasarnya? Orang kalau berbangga dengan kebatilan itu, dia akan dihukum dengan perpecahan, dihukum dengan perselisihan. Kenapa? Alasan mendasarnya adalah li'annahu idza fariha bil batil walan yatahawwala anhu. Karena kalau orang dia bangga dengan kebatilan, dia tidak mau menerima perubahan dari itu. Dia nggak mau menerima yang lain. Kalau dia sudah berbangga dengan satu keyakinan yang dia miliki, atau dia sudah berbangga dengan satu perkara yang dia pegang, maka dia akan menolak semua yang lain. Kenapa? Karena itu kebanggaan dia. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Maka dari itu kita katakan agama ini bukan persoalan bangga-bangga. Agama bukan persoalan hebat-hebatan, bukan. Kenapa? Karena kalau seseorang itu dia hebat-hebatan, dia bangga-banggakan, maka akan terjadi apa yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Contoh, orang-orang Syafi'iyah tidak mau sholat di belakang orang-orang Hanafiyah, Ahnaf dulu. Kenapa? Orang-orang Syafi'iyah berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Berupa apa? Berupa keyakinan mendasar yang ada pada mereka, yaitu la nikaha illa biwaliin wa syahidain. Tidak sah nikah kecuali dengan saksi, dengan wali dan 2 orang saksi. Sementara orang-orang Hanafi mengatakan apa? Boleh menikah tanpa wali. Jadi orang-orang Syafi'iyah mengatakan anak-anak madhab Hanafi ini anak-anak haram, anak-anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah. Kalau anak-anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, gugur keadilannya. Kalau gugur keadilannya, dia tidak layak jadi imam. Begitu. Bahaya enggak? Hah? Kenapa Anda katakan bahaya? Anda tidak menghormati Imam Abu Hanifah. Hah? Kenapa Anda katakan bahaya? Hah? Imam Abu Hanifah bukan murid antum. Iya. Maka dari itu kita katakan bahaya. Walaupun itu Imam Abu Hanifah. Walaupun sebesar apapun kedudukannya. Kenapa? Karena dia bukan kebenaran. Ketika dia mendatangkan sesuatu yang berbeda dengan kebenaran, maka al-haqqu haqqu yu'tabar. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Paham ya ikhwan? Paham ya? Jadi bukan kita tidak menerima argumennya Al-Imam Abu Hanifah, bukan berarti kita mendiskreditkan Al-Imam Abu Hanifah, tidak. Tapi kita memaklumi bahwa Imam Abu Hanifah adalah manusia biasa, tidak maksum. Terkadang beliau benar, terkadang beliau salah. Lalu di mana kita bisa mengukur kebenaran dan salahnya beliau? Kita ukur dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq itu timbangannya, timbangan untuk mengukur setiap ucapan manusia, setiap ucapan anak Adam dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus diukur dengan sebuah timbangan yang namanya al-haq. Apa itu al-haq? Al-Quran, sunnah, ijma. Jadi ada ucapan siapapun sebesar apapun kedudukannya harus dihadapkan dengan Al-Quran dan sunnah. Mahfum ya ikhwan? Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan. Tinggalkan.
Oh, imam itu dia sudah tahu Al-Quran dan Sunnah itu, Ustadz, tapi dia tidak mau beramal dengannya. Ini persoalan lain lagi. Ya, ana beri contoh. Ketika di dalam madhab Syafi'i melarang untuk berwudu atau mandi janabah dengan air panas, air musyammas, ya, itu apa dalil mereka? Apa dalil mereka? Dalilnya adalah riwayat Al-Baihaqi, di mana Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah radhiyallahu taala anha wa qad sakhanat ma'as syamsi, ya, sakhanat ma'an bisyamsi, yaitu Nabi bersabda kepada Aisyah tatkala Nabi melihat Aisyah radhiyallahu taala anha itu memanaskan air dengan matahari. Jadi taruh air di tempat lalu taruh di tengah lapang supaya matahari terkena agak dia panas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Humaira, la taf'ali hada fa innahu yurithul baras. Wahai Humaira, panggilan kekasih kepada Aisyah, ya. Jadi Nabi itu Masya Allah, ya, Nabi itu orangnya romantis, ya, bukan mukanya jahat terus sepanjang hari, ya. Nah, bukan. Jadi Nabi itu memang benar-benar romantis, memanggil istrinya dengan panggilan khusus, Humaira, ya Humaira, la taf'ali hada, jangan lakukan ini. Kenapa? Fa innahu yurithul baras, karena ini bisa mengakibatkan penyakit kulit. Punya dalil enggak tuh? Riwayat Al-Baihaqi. Iya. Jadi kalau antum katakan punya dalil, punya. Riwayat siapa? Al-Baihaqi. Tapi persoalannya, riwayat ini sahih apa enggak sahih? Gitu. Maka diteliti oleh para ulama. Ternyata riwayat ini sanadnya enggak sahih. Nah, kalau enggak sahih, pendapat Syafi'iyah ini ditinggalkan apa tidak? Antum anggap remeh madhab Syafi'i dong. Anggap remeh madhab Syafi'i apa enggak? Hah? Kenapa enggak? Kenapa? Persoalannya bukan madhab, persoalannya adalah kebenaran, tidak berada pada pihak tersebut. Memang mereka punya dalil, punya. Imam-imam madhab dalam mengeluarkan pendapat itu dia punya dalil, tidak ada yang tidak punya dalil, kecuali orang gila saja yang nggak punya dalil. Orang gila itu ngelantur bicaranya, nggak punya dalil, atau orang ngigau tidur ngomong, itu nggak punya dalil. Tapi ulama punya dalil. Tidak ada ulama yang berbicara dalam satu masalah kecuali punya dalil. Hanya persoalannya dalil itu terkadang keliru dia dalam cara beristidlal, atau dalil itu menurut dia atau dia belum periksa riwayatnya itu sahih apa tidak sahih. Begitu. Maka dari kita penuntut ilmu itu harus periksa dasarnya. Ketika seorang ulama dia mengatakan oh demikian, kita katakan hat burhanakum, mana dalilnya? Dikatakan dah ini cuma ijtihad belaka. Oh ya, bila perlu kita nulis O-nya itu banyak, gitu. Ya. Tapi kalau kita katakan mana dalilnya, dia katakan ini dalilnya. Kita periksa bagaimana perkataan ulama ahli hadis tentang sanad hadis itu. Ternyata pakar-pakar ahli hadis Imam Daraqutni misalnya mengatakan hadis ini cacat, atau Al-Khatib Al-Baghdadi atau Ibnu Madini mengatakan cacat karena demikian. Tapi ada satu orang ulama mengatakan hadis ini bagus, bisa diterima. Mana yang antum pakai? Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil am. Cercaan yang bersifat terperinci itu didahulukan daripada pengakuan baik yang bersifat umum. Jadi kalau ulama menjelaskan ini dia dhaif dengan rincian, lalu ada seorang ulama mengatakan enggak, dia ini baik, mana yang dipakai? Rincian itu yang dipakai, itulah kehidupan ilmiah. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sehingga kalau demikian adanya kaum muslimin, maka perselisihan dan perpecahan itu akan hilang di tengah-tengah mereka, karena mereka semua kembali kepada sumber yang namanya al-haq. Begitu. Mafhum? Paham ya ikhwan? Tapi kalau antum hanya oh ini demikian, oh ini demikian, nah, repot, urusannya panjang. Ya. Apalagi kalau antum katakan mana dalilnya, enggak ini Imam Abu Hanifah mengatakan oh ini
eh, Ibnu Abbas mengatakan, oh ini Abu Bakar mengatakan, kita katakan apa dalilnya? Oh ini ijtihad. Nak, kalau ijtihad, kedudukan ucapan sahabat itu bukan dalil. Al-Imam Nawawi menerangkan di dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim bahwa kedudukan ucapan sahabat itu diterima sebagai dalil atau tidak diterima sebagai dalil, ulama khilaf. Ala kulli hal, dia bukan dalil kecuali ijma. Kecuali apa? Ijma. Maka dari itu, ketika Ali bin Abi Thalib, seorang Amirul Mukminin, membunuh para pengikut Abdullah bin Sabah dengan cara membakar, diprotes oleh Ibnu Abbas apa tidak? Diprotes. Kata Ibnu Abbas, ya, kalau saya diberikan hak untuk menghukum, itu saya akan membunuh mereka. Karena Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang ganti agamanya, yang murtad, bunuhlah dia. Tapi Nabi mengatakan, la tu'addibu bi adabillah. Jangan mengadab dengan hukuman Allah. Artinya jangan membakar. Berarti di sini saja ijtihad Ali dan ijtihad Ibnu Abbas sudah berbeda apa enggak? Berbeda. Siapa yang diikuti? Kalau dilihat dari sisi kredibilitas, siapa yang lebih kredibilitas? Hah? Ali. Tapi kenapa antum gak ikuti ucapan Ali bin Abi Thalib? Perbuatan Ali bin Abi Thalib? Karena perbuatan Ali bin Abi Thalib menyelisihi al-haq. Ijtihadnya keliru ketika ditimbang dengan al-haq. Mafhum ya ikhwan? Jadi jangan mengatakan, oh ini warisan leluhur, oh ini warisan bapak kami, ini nenek kami, ini kakek kami, ini kabilah kami. Itu metode jahiliyah, itu manhajnya orang-orang jahiliyah. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Ilahuna ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya metode saya dalam membahas kitab itu biasanya kurang menyebutkan permasalahan-permasalahan yang dengan dalil-dalil, karena tujuan saya memahamkan. Tapi karena memang sekarang mungkin sudah saatnya untuk kita menyebutkan, jadi ngajinya lama. Satu bab bisa 7-8 kali pertemuan walaupun singkat, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, jangan bosan. Ngaji itu tulus zaman, panjang waktu. Kita sabar ya. Baik, ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.